Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Today Weekend. Pemirsa, perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia ini mendadak meledak dan menjadi sorotan publik. Padahal berdasarkan hasil hitung cepat, PSI hanya memperoleh 2,6%. Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia mendadak melejit. Hingga Sabtu siang perolehan suara PSI menyentuh angka 3,12%. Hal ini sontak menimbulkan kecurigaan. Bagaimana tidak, dalam hasil hitung cepat, partai berlogo mawar merah itu terancam tidak lolos ambang batas parlemen dengan hasil 2,6%. Namun dalam hitungan KPU, suara PSI yang semula 2,29 juta ada kenaikan lebih dari 103.000 suara dalam kurun waktu 29 jam. Kini, perolehan suara PSI menyentuh 2,39 juta suara atau 3,12%. Pengamat politik dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi turut mengkritisi anomali perolehan suara PSI yang melesat, melebihi hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Melalui cuitan di akun X, Burhan berpesan kepada PSI untuk menerima lapang dada ketimbang berhasil lolos ke parlemen, namun menimbulkan delegitimasi terhadap hasil pemilu 2024. Anomali tidak hanya terjadi pada suara PSI, tetapi juga Partai Gelora. Baik PSI dan Gelora, keduanya merupakan partai koalisi pengusung Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sementara dalam berbagai kesempatan, PSI percaya diri partai yang dipimpin putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep akan lolos parlemen di pemilu 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lonjakan suara yang tidak masuk akal dialami oleh Partai Solidaritas Indonesia dan hingga Sabtu siang perolehan suara PSI menyentuh angka 3,13%. Padahal berdasarkan data yang dimiliki Koalisi Masyarakat Sipil per 26 Februari, suara PSI hanya sebesar 2,68%. Lalu bagaimana hal ini bisa terjadi? Dan untuk membahas mengenai hal ini sudah bergabung bersama kami ada pengamat politik, ada Mas Adi Prayitno dan juga Ketua DPP Bidang Politik Partai Perindo, Pak Yusuf Lakaseng. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Adi, Pak Lakaseng. Waalaikumsalam, Mas Wahyu. Iya, mohon maaf nih mengganggu aktivitasnya di hari Minggu ini, Mas Adi, Mas Lakaseng. Nggak apa-apa, kita Nggak senang apa-apa ya? diganggu. Iya, ini kita sedikit terperangah juga ini, Mas Adi, Mas Lakaseng, bagaimana PSI ini suaranya meledak hanya dalam hitungan beberapa hari ini. Kalau dari catatan Anda ini, Mas Adi, kenapa hal ini bisa terjadi, Mas Adi? Ya, saya kira kalau kita melihat hasil real count ya, versi serekap yang dilakukan oleh KPU, Ya. ini kan kenapa PSI meledak itu karena yang diinput itu adalah wilayah-wilayah yang memang Mendukung. selama ini dianggap basisnya PSI dan Jokowi ya? PSI memperoleh basis yang relatif signifikan. Misalnya ada di Jakarta, sebagian di Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya, dan di daerah-daerah luar Jawa. PSI di 2024 ini memang sebaran suaranya itu memang bukan hanya terpusat di Jakarta, agak berbeda dengan 2019 yang lalu. Oleh karena itu sebenarnya wajar kalau kemudian melihat satu ataupun dua hari ini, melihat suara PSI yang kelihatan meledak dan bahkan Iya, iya. curiga ya ada potensi-potensi sesuatu yang tidak alamiah, Mas. Ya, itu kalau saya membaca hasil sirekap ya per hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat hasil sirekap, data yang masuk itu kan baru sekitar 76 juta ya suara gitu ya. Ada sekitar 85 sampai 90 juta suara yang sebenarnya masih bisa dihitung. Nanti kalau di-input data-data yang begitu banyak ini sekitar 90 juta, bukan tidak mungkin suara PSI itu ya stagnan sebenarnya di angka Ya. itu saja. Oleh karena itu kalau kita melihat situng sirekap yang dimiliki oleh KPU, bagi saya ini bukan acuan untuk melihat apakah PSI itu akan lolos ke parlemen ataupun tidak ya, karena per hari ini yang diinput itu adalah hanya basis-basis PSI ya. Ya. Saya menduga ya kalau di luar basis-basis PSI ya, saya kira memang perolehan sirekap mereka
versi real count tidak akan muncul secara signifikan. Nanti akan kelihatan di tabulasi itu kalau PSI misalnya di tempat yang lain tak ada suaranya, Ya. hari ini PSI yang misalnya 3,12 itu bisa menyusut, Ya. bisa 3% dan mungkin dia akan kembali ke awalnya sekitar 2,8% dan seterusnya. Dengan catatan partai-partai yang lain itu juga naik suaranya secara signifikan. Tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa real count yang berbasiskan Sirekap di KPU ini tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk menilai apakah PSI itu lolos ke parlemen ataupun tidak. At the end of the day-nya tentu hasil manual hasil manual KPU lah yang saat ini harus dijadikan sebagai acuan untuk memutuskan apakah PSI ini lolos ataupun tidak ke parlemen. Tapi kabar baiknya sebenarnya dari situasi yang terkait dengan PSI hari ini, masyarakat jadi peduli, masyarakat jadi engage, jadi aware untuk mengetahui sebenarnya khawatir ada potensi-potensi kecurangan sepanjang proses rekap ini, maka semua orang memantengi dan membelototi. Oleh karena itu ya kita berharap proses rekap yang saat ini masih ada di kecamatan, ada sebagian di level kabupaten, itu terus kita kawal. Karena basis data yang kemudian bisa dijadikan sebagai acuan untuk melihat apakah partai itu lolos ke parlemen atau tidak, bukan real count versi Sirekap, tapi hasil manual yang dilakukan oleh kawan-kawan KPU. Saya kira di situ. Betul. Ini Mas Adi kalau kita lihat datanya ya Mas Adi ya, ini PSI ini memperoleh tambahan 361 suara hanya dari 2.240 TPS. Ini artinya ini ada peningkatan 90 suara tambahan PSI di tiap TPS hanya dalam waktu 3 hari. Kalau menurut Anda ini cukup normal atau ini justru sebagian pihak menilai ini mustahil terjadi, Mas Adi? Ya memang kalau kita menggunakan matematika pemilu rada-rada nggak normal, ya, karena agak sulit sebenarnya akan mendapatkan suara mayoritas di satu TPS dan di TPS-TPS tertentu yang lainnya. Ya. Oleh karena itu mestinya KPU itu mampu menjelaskan ini kepada publik apa yang kemudian membuat suara PSI itu naik secara signifikan. Hal ini kan terjadi ketika beberapa waktu yang lalu ketika ada paslon pilpres tertentu merasa suaranya dirugikan. Sebut saja pasangan Amin ya yang merasa suaranya tiba-tiba dulu melonjak kok tiba-tiba hilang sampai mencapai 3 juta gitu loh kan. Pada saat itu KPU itu sampai menggelar konferensi pers apa yang terjadi pada Sirekap. Ternyata dinilai ada salah input, ada salah memasukkan data-data. Oleh karena itu dalam konteks PSI ini ya saya kira KPU perlu juga menyampaikan kepada publik apa yang kemudian membuat suara PSI dalam hitungan sehari 2 hari ini melesat tajam dibandingkan dengan partai-partai yang lain sehingga tak ada tudingan-tudingan yang berlebihan, Mas. Sekalipun misalnya bagi kita yang memahami bagaimana kekuatan politik PSI, mungkin yang diinput itu adalah basis PSI seperti Jakarta, sebagian yang sudah muncul di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Barat gitu ya, kemudian di Jawa Timur dan seterusnya. Oke, nggak ada soal. Tapi kan ini kalau terus-menerus dibiarkan liar menjadi sesuatu yang blunder, saya kira KPU akan terus menjadi bahan dalam tanda kutip ya, menjadi tanda tanya besar. Ya. Oleh karena itu saya menuntut sebenarnya dan meminta kawan-kawan KPU untuk memberikan penjelasan supaya tidak ada simpang siur. Karena kenaikan yang menurut saya ini kenaikan yang cukup luar biasa dan di luar batas nalar-nalar logika matematika pemilu yang biasa kita saksikan gitu loh, Mas. Saya kira di situ saya. Iya, Pak Lakaseng, kalau Anda melihat ini kita bisa nggak menilai ini sebagai sebuah anomali gitu, kenaikan suara yang cukup tiba-tiba kemudian meledak, dan ada juga dugaan soal beberapa partai yang kehilangan suaranya, termasuk Perindo juga. Ya, kalau kita yang mengerti soal politik, PSI ini kan sebenarnya semenjak dipegang oleh Kaesang, itu artinya partai ini sudah diasuh oleh istana. Saya dari awal sudah berkesimpulan bahwa usaha apapun pasti akan dilakukan untuk meloloskan partai ini ke Senayan. Karena itu terkonfirmasi sebelumnya juga dengan omongan Pak Andi Wijayanto yang ketika berbicara dengan Pak Jokowi menyatakan bahwa hebat kalian kalau bisa mengalahkan saya. Saya pasti akan yang pertama itu membuat Prabowo Gibran 1 putaran menang. PSI masuk Senayan dan perolehan suara PDIP akan menurun. 2 hal sudah terbukti. Prabowo Gibran 1 putaran betul. Kemudian PDIP memang menurun walaupun masih pemenang tapi menurun dan 20% lebih tinggal 16. Nah, tinggal PSI ini yang menjadi utang Pak Jokowi kira-kira kalau mau membuktikan kebenaran
omongannya Andi Wijayanto itu. Jadi memang pasti akan dilakukan segala macam usaha, baik normal maupun tidak normal, untuk meloloskan partai ini ke Senayan ya. Yang berikutnya kalau kita lihat ya, menurut ilmu statistik, mestinya kalau data sudah di atas 50%, biasanya kan volatilitasnya itu makin ini tidak berubah secara drastis. Kalau naik sedikit ya, ada perubahannya tinggal sedikit-sedikit, sudah stabil tuh data itu. Nah, kemarin waktu satu forum juga dengan Roy Suryo menghitung ketika kenaikan suara PSI juga ada di 110 TPS, naik menjadi 19.000. Ternyata kalau dilihat TPS hanya 300, mestinya nggak sebegitu naiknya. Itu kalau begitu naiknya, mestinya isi TPS-nya adalah 700 pemilih, dan itu sudah sangat aneh ya. Jadi memang ini, tapi kita akan lihat dulu sampai finish hasil perhitungan manual berjenjang itu, seberapa hasil akhir dari PSI. Dan menurut saya kalau PSI memang dipaksakan untuk lolos, ini adalah pertaruhannya terhadap legitimasi pemilu. Betul, Pak Lakaseng. Sudah banyak kontroversinya, banyak desain cawe-cawe kecurangan. Nah, kalau pileg pun juga ada dipaksakan hal semacam ini, tentu publik tidak akan diam melihat ini, karena ini satu praktek yang telanjang ya. Oke, mungkin terakhir sedikit ke Mas Adi. Mas Adi, kalau Anda melihat kondisi saat ini, apakah ini merupakan sebuah bentuk nyata bahwa dugaan kecurangan TSM itu benar-benar terjadi? Ya, kalau kita membaca pembicaraan publik dan netizen itu atau komentar-komentar di media sosial, ya kenapa PSI naik secara signifikan, tentu ada upaya-upaya untuk meloloskan PSI dengan cara tidak wajar ya. Tapi yang menjadi problem terbesar itu adalah bagaimana sebenarnya cara membuktikan yang dinilai dugaan-dugaan ada potensi kecurangan ini, Bang. Ini yang dari dulu saya kira menjadi problem terbesar kita. Oleh karena itu menjadi penting sebenarnya kepada kita semua kalau ada kawan-kawan yang punya data terkait dengan dugaan kecurangan itu untuk diungkap. Karena saya kira kelompok aktivis gerakan civil society, pro-demokrasi yang tak ada kaitannya dengan urusan pemilu siapa yang menang dan kalah akan mengawal ini secara signifikan. Karena penting. Karena bagi kita yang tidak punya akses soal bagaimana cara mendeteksi terutama untuk mengungkap bukti-bukti kecurangan ini agak rumit sebenarnya. Betul. Untuk melakukan investigasi dan kerja-kerja politik. Kalau ada kawan-kawan politisi, tim sukses dan tim pemenangan punya data terkait dengan dugaan ini, saya kira sangat layak untuk disampaikan kepada publik. Karena bagi kita ya tak peduli siapa yang menang pileg, tak peduli siapa yang menang pilpres. Yang penting presiden bagaimana kualitas pemilu kita itu bisa terjamin dengan baik. Itu kuncinya. Supaya tidak ada kesimpang siuran, supaya tidak ada tuduhan-tuduhan, dan semuanya itu bisa dibuktikan dengan valid dan terukur. Saya kira di situ kepentingan kita, Mas, karena apalagi kita saat ini kan Undang-Undang ITE belum direvisi. Kalau kita menuduh tanpa bukti itu dianggap sebagai karakter assassination, pencemaran nama baik, dianggap sebagai hoax dan fitnah, dan sangat rentan akan dilaporkan sebagai upaya untuk membungkam kelompok-kelompok kritis. Makanya tentu kita berharap paslon, tim sukses, partai politik yang punya data terkait dengan indikasi-indikasi kecurangan ini sangat layak untuk kita tunggu sebenarnya. Baik, terima kasih. Siap, terima kasih Mas Adi, Pak Lakaseng atas informasinya hari ini. Semoga saja bisa segera memanfaatkan semua instrumen masyarakat termasuk koalisi masyarakat sipil untuk bisa turut memonitor jalannya penghitungan suara yang saat ini masih terus berlangsung. Dan pemirsa, sesaat lagi kami masih akan kembali dengan informasi penting lainnya. Pastikan Anda tetap bersama kami di iNews Today.